Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Safa Kamila dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia kelas AE20A. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi untuk melakukan ujian akhir untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Sylvia Ratnajuwita MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul "Penggunaan Bahasa Indonesia yang Kurang Tepat Dapat Menimbulkan Delik Hukum". Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas bangsa dan alat pemersatu bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berisi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian delik. Delik berasal dari bahasa Latin yaitu delictum. Dalam bahasa Jerman yaitu delik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Simons menyatakan bahwa delik merupakan tindakan yang melanggar hukum yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan seseorang dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang. Pada saat ini sering terjadi delik hukum yang terjadi akibat penggunaan dan pengucapan bahasa Indonesia yang kurang tepat di sosial media. Awalnya mereka hanya mengira itu candaan belaka, akan tetapi banyak yang menjurus kepada body shaming, rasisme, dan penyebaran hoaks. Para pengguna sosial media bebas menulis dan mengucapkan segala sesuatu di sosial media mereka, akan tetapi mereka lupa bahwa aktivitas mereka di sosial media diawasi oleh cyber. Ini adalah contoh-contoh kasus penyalahgunaan bahasa Indonesia yang berakibat delik hukum. Pertama itu ada kasus rasisme terhadap pemain sepak bola yang bernama Patrick Wanggai asal Kabupaten Nabire, Papua. Patrick Wanggai menjadi korban ujaran kebencian yang bernada rasisme di sosial media. Kedua, ada kasus pencemaran nama baik di sosial media di antara pejabat negara dengan warga sipil yang dilakukan aktivis Agus dan Munir. Mereka diperiksa oleh polisi karena mengutarakan pendapat di Facebook. Komnas HAM mencatat 101 kasus diskriminasi ras dan etnis dalam tahun 2011 sampai 2018. Survei Komnas HAM dan Litbang Kompas menunjukkan bahwa sensitivitas dan ras dan etnis di Indonesia masih menghangat. 14,7% responden mengasosiasikan frasa diskriminasi ras dan etnis dengan kata-kata negatif. Tapi yang kita bahas adalah banyak perilaku masyarakat Indonesia yang masih rasis terhadap satu kelompok dan golongan. Salah satu pemicu delik hukum ialah penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik. Kasus seperti ini banyak terjadi dan tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus terjadi, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan antara ras dan etnis yang memiliki perbedaan dan cirinya masing-masing. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap orang memiliki respon dan ketersinggungannya masing-masing. Lalu, pelajaran penting lainnya yaitu pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari sini kita juga dapat menyimpulkan penggunaan bahasa Indonesia berpengaruh besar dalam interaksi sosial. Bahasa Indonesia sudah memiliki aturannya tersendiri. Dalam Undang-Undang Dasar, dalam penyelesaian hukum diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik dapat menimbulkan delik hukum yang menimbulkan terjadinya rasisme, penggiringan opini, hoaks, body shaming, dan pencemaran nama baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.